di Indonesia, sekarang ini merek-merek mobil terkenal, pabrik-pabrik mobil terkenal, perusahaan-perusahaan mobil listrik, semuanya berbondong-bondong melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Mereka melihat Indonesia prioritas mereka untuk tempat investasi, dan nanti Elon akan datang di Jakarta pada bulan akhir September atau Oktober. Dia berharap atau kita berharap nanti proses Starlink untuk kita gunakan Kementerian Kesehatan di daerah-daerah terpencil sehingga bisa di-cover rakyat kita di pedesaan dengan internet yang bagus, itu akan mungkin ditandatanganin. Dan juga mereka akan masuk untuk pembuatan material dari lithium baterai. Itu akan ditandatangani di Jakarta nanti kalau semua proses negosiasi yang selesai pada September akhir atau Oktober awal. Saya berkunjung ke Amerika, saya ke San Francisco. Memang tujuan utamanya adalah sebenarnya ketemu dengan Pak Elon, dan kami ketemu dengan Elon di kantornya hampir 2,5 jam ya, atau lebih mungkin. Jadi saya paparkan juga mengenai ekonomi Indonesia dan sebagainya. Nah, menyangkut masalah Tesla itu sekarang kelebihan produksi, ada 3 juta produksi mereka, terus truk itu 1,8 juta. Dan mereka sudah memutuskan, Elon menyampaikan, dia tidak mau seperti nanti GM bangkrut karena oversupply. Jadi investasi dia di Meksiko pun di hold dulu, tidak berproduksi, sampai mereka bisa memahami pasar ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia melihat global ekonomi tidak baik, dan dia ada juga ketegangan antara Amerika dengan Tiongkok ini. Masalah Taiwan itu juga sangat berbahaya, dan itu dia tidak mau berisiko, sehingga dia dengan boardnya memutuskan tidak investasi kemana-mana dulu. Saya ulangi, tidak investasi kemana-mana dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Meksiko pun dia menunda proses produksi di sana. Kemudian kalaupun ada kita dengar di mana negara lain di Asia ini yang katanya buka Tesla, itu adalah agen penjualan mobil. Kita pun kalau mau agen penjualan mobil bisa saya, tapi kan itu bukan tujuan kita. Elon saya minta, saya bilang sama dia kalau bisa kamu datang ke Indonesia, nanti tanda tangan ada 2 hal. Yang pertama status Starlink, kalau semua prosesnya kita selesaikan sedang diteliti. Yang kedua adalah dia mau investasi di pembuatan bahan-bahan untuk lithium baterai. Nah, dia sudah berbicara berkali-kali dengan timnya, dan sebelum saya kembali juga timnya sudah sepakat tidak membuat MOU, langsung pada agreement untuk mereka investasi sini. Investasinya saya kira cukup besar juga. Nanti kita tunggu aja waktu Elon datang kemari, yang kira-kira antara September akhir atau nanti Oktober tahun ini. Nilai tambah besar ada di dalam negeri, kesempatan kerja ada di dalam negeri. Inilah yang akan menghantarkan negara kita Indonesia dari negara berkembang bisa menuju ke negara maju. Di awal tahun 2023 lalu, kabar kurang sedap datang dari pabrikan mobil listrik Amerika, Tesla. Tesla dirumorkan bisa mengalami kebangkrutan karena mobil mereka tidak laku di pasaran. Beberapa waktu lalu Tesla juga memutuskan untuk menciptakan perang harga dengan memberi diskon besar-besaran untuk unit mobil listrik mereka. Tindakan ini cukup mengguncang industri mobil listrik selama beberapa bulan terakhir. Namun, meskipun baru-baru ini banting harga lagi, mobil mereka tetap tidak laris. Karena itu Tesla menunda investasinya di negara manapun. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang baru saja melakukan pertemuan dengan bos Tesla, yakni Elon Musk di San Francisco, Amerika Serikat. Menurut Luhut, setidaknya terdapat 2 hal yang melatar belakangi raksasa otomotif dunia tersebut akhirnya menunda investasi.
Di antaranya yakni overproduksi dan kondisi ekonomi global yang kurang baik saat ini. Luhut juga menjamin kalau kerjasama Tesla dengan negara Asia lain tidak lain hanyalah sebagai agen penjualan mobil saja. Dia menyebut tujuan utama Indonesia menggait investasi Tesla bukan untuk jadi agen penjualan mobil, akan tetapi untuk membuat pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Elon Musk juga memberi iming-iming akan melakukan investasi di sektor pada bahan baku pembuatan baterai litium dan kerjasama untuk membangun jaringan internet murah di timur Indonesia. Untuk memastikan investasinya itu, Musk akan datang ke Indonesia pada September atau Oktober mendatang. Tapi sayang sekali Tesla, sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia terkait bisnis di bidang mobil listrik. Selain Hyundai dan Wuling yang sudah produksi lebih dulu, produsen otomotif asal Cina yang sukses di negaranya, yakni NETA resmi menancapkan bendera di industri otomotif tanah air melalui ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023 dengan membawa 3 kendaraan andalan mereka. PT NETA Auto Indonesia secara resmi mengumumkan kerjasama dengan PT Handal Indonesia Motor atau HIM sebagai mitra lokalnya. Kerjasama ini sudah dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani keduanya pada 26 Juli 2023. NETA sendiri telah meluncurkan setidaknya 5 model mobil dan berhasil mencatatkan penjualan 150.000 unit tahun 2022. Ini membawa NETA sebagai startup otomotif nomor 1 dan nomor 9 pemain kendaraan listrik di Tiongkok. NETA memulai ekspansi global tahun 2022 dan terus berkembang menjadi merek kendaraan listrik yang paling menjanjikan di Tiongkok dengan pertumbuhan sebesar 362%. Hingga saat ini, NETA sudah berhasil menjual 320.000 unit lebih mobil listrik. Brand yang kedua yang bakal memproduksi produknya di Indonesia di tahun 2024 yakni Mazda. Meski PT Eurocars Motor Indonesia atau EMI sebagai distributor Mazda di tanah air, hingga saat ini secara resmi belum memiliki line-up kendaraan listrik di Indonesia, namun Managing Director PT EMI Eurocars Motor Indonesia sebagai distributor Mazda di tanah air mengatakan, sesuai dengan pembicaraan dengan prinsipal, yaitu Mazda Motor Corporation, jika pihaknya sudah siap untuk membangun pabrik di Indonesia dalam waktu dekat. Bahkan sudah melakukan survei lokasi. Sejatinya, pabrik Mazda di Indonesia ini ditujukan untuk memproduksi kendaraan konvensional. Namun seiring berjalannya waktu dan mulai berkembangnya kendaraan-kendaraan listrik di pasar nasional, membuat jenama negeri matahari terbit ini juga memiliki rencana untuk membuat kendaraan ramah lingkungan tersebut secara lokal. Indonesia mulai dipercaya oleh industri kendaraan listrik dunia karena selain memiliki bahan baku yang melimpah, juga didukung oleh insentif yang dapat membantu pengembangan infrastruktur dan penetrasi. Oleh karena itu, kalau tidak memilih Indonesia untuk investasi, bukan Indonesia yang akan rugi. Nah, soal Tesla dan Elon Musk, kita tunggu dan lihat saja ke depannya. Jika masih menganggap Indonesia bisa diberi harapan palsu, kita katakan goodbye Tesla saja.